Waktu pertama kali ketemu Bapak itu luar biasa tegangnya, nervous banget, tegang banget gitu. Dan kita hadap-hadapan dan beliau nanya, "Target kamu apa, Mbak?" Dan saya langsung jawab, "Juara, Pak." Ketawa beliau, "Kamu ini tim promosi mimpi jadi juara. Masuk 3 besar aja udah bagus gitu." Saya yakin juara, Pak. Hari ini menjadi yang paling bahagia bagi saya karena saya satu meja dengan manajer yang baru saja bergembira karena timnya juara Liga Futsal Indonesia. Kita sambut saja Ica Paramita. Apa kabar Ica? Alhamdulillah baik. Mas sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Luar biasa. Bagaimana fenomena atau kemeriahan juara masih terasa hingga kini? Sebenarnya masih sih. Masih euforianya masih ada. Cuma ya sewajarnya aja lah. Selamat ya dari Akursi TV berhasil nih. Sangat luar biasa ya, tanpa terkalahkan. Alhamdulillah ya dikasih jalannya. Sebenarnya prosesnya nggak semudah yang dilihat sih. Cuma alhamdulillah kita dikasih kemenangan hampir sempurna. Nanti kita akan tanya ke sana dulu ya Ica. Namun kita banyak teman-teman di sini di Akurasi TV yang ingin bertanya. Sebenarnya Ica itu background-nya pemain futsal kan ya? Tapi bisa dijelaskan lagi bagaimana bisa menjadi manajer dari Persiba Female? Oke. Jadi sebenarnya dulu tuh sempat main futsal, tapi di level amatir, nggak sampai profesional. Cuma karena memang nggak pernah dapat support dari keluarga, dan kayaknya nih Allah bilang, nih porsi kamu nih bukan jadi pemain, bukan jadi atlet, tapi jadi manajer gitu. Jadi akhirnya karena memang nggak ada support, tapi ada rasa keinginan untuk apa ya, setidaknya untuk nganterin orang-orang atau adik-adik yang mereka punya potensi, mereka punya bakat, tapi mungkin nggak punya kesempatan. Nah, di sini gue coba buka kesempatan itu untuk mereka. Akhirnya mulai sedikit-sedikit jatuh cinta lah sama di bidang sepak bola, futsal ini gitu. Itu tidak disupport karena memang takut cedera dari keluarga atau memang ada Ica fokus ke bisnis lain atau apa gitu Ica? Salah satunya karena perempuan mungkin ya, kalau perempuan kan kayaknya lebih dijaga, takut kenapa-napa. Dan yang kedua, ngelihat prospek ke depannya atlet, mohon maaf gitu ya, di Indonesia sendiri kok kayaknya kurang terlihat gitu. Makanya dari orang tua, aduh nggak usah deh, kalau futsal ya hanya sekedar fun futsal aja gitu, hobi aja, tapi nggak yang untuk serius tuh enggak gitu. Tapi saat menjadi manajer, keluarga dukung ya? Sebetulnya sempat mereka ada pro kontra juga? enggak sih, tapi mereka tuh lebih nggak tahu sebetulnya. Jadi jalan aja sendiri. Saat udah di Liga Pro baru mereka mulai engah lah, terutama orang tua gitu. Dan saat tahu gimana? Marah atau? Marah enggak sih, cuma ya udah dikembalikan lagi ke guenya. As long itu baik buat kamu, ya udah tunjukin gitu. Itu aja sih, sesimpel itu. Kalau dari keluarga Ica, pengennya atau kamu pas lagi mungkin lagi sekolah pengen jadi apa sih sebenarnya cita-citanya? Sebetulnya ya dulu dari kecil sampai SMA itu pengen banget jadi polwan. Udah daftar 2 kali gagal, akhirnya wah memang bukan rezeki di sana gitu. Terus lulus kuliah langsung ditarik ke sekolah. Jadi sekarang kerja bantu-bantu di sekolah. Gitu. Oke. Dan tertariknya adalah saya terkait kamu pas manajer sempat ya biasa lah mungkin kalau di sepak bola kan banyak yang ditentang oleh keluarga. Namun saat menjadi juara, kalimat pertama yang kamu ingat dari orang tua apa? Saat menjadi juara nih? Rasa syukur sih, mereka bilang alhamdulillah syukur gitu, dan ya udah pertahankan lah gitu. Kalau bisa lebih, kalau bisa bertahan ya itu juga baik gitu. Oke. Ya, luar biasa banget nih kalau ngeliat di media juga. Wah ternyata Persiba Female penantang baru namun bisa melejit langsung. Terkait dengan menjadi juara kan Persiba kan bisa dibilang penantang baru. Punya resep atau rahasia nggak sih dari seorang manajer langsung nih? Rahasianya ini kayaknya harusnya pelatihnya nih yang menjawab. Tapi kalau sebagai manajer ya kita mencoba untuk menghadirkan apa yang menjadi kebutuhan pemain, kemudian apa yang harus disiapkan oleh staf kepelatihan, dan kita juga setiap minggu itu wajib sebelum kita tanding pasti kita rembukan, kita diskusi. Kira-kira apa yang kurang, kira-kira apa yang perlu tambahi, atau bahkan yang harus kita rubah. Biasanya kita kumpul, kita discuss. Oke, kalau misalnya kita udah selesai discuss, baru kita lanjut ke seri berikutnya. Dan itu pun diwajibkan sama Bapak Pak Gede Widiade. Pokoknya setiap minggu itu kita harus ada meeting. Dan itu dikumpulin di rumahnya beliau.
gitu. Jadi memang perhatian dari Pak Gede juga luar biasa, Luar biasa, buat tim luar Persiba biasa. female ya. Luar biasa. Terkait mungkin kalau yang saya tahu, mungkin saya pernah mungkin atau mengetahui bagaimana tim sepak bola tim putra untuk berdiskusi. Kalau di putri ada ini nggak sih, ada kayak wah ternyata cara-cara unik nih dari putri untuk meeting gimana gitu kan, karena putri kan mungkin ada yang lagi baper, ada yang lagi PMS atau apa gitu. Ada nggak sih trik khusus gitu buat putri? Sebetulnya nggak ada ya, karena ini kan ranahnya sudah profesional. Oke. Kita kalau ngomongin baper tuh nggak akan ada habisnya. Ya paling ada momen tertentu lah kita pendekatan secara individual. Tapi kalau untuk briefing sama aja sih kayak cowok. Melihat jumlah gol yang sangat banyak dari Persiba female, bagaimana nih sebagai manajer? Ya ini kan salah satu peran mereka lah dan tanggung jawab mereka. Kalau aku pribadi tidak harus, dan saya yakin juga para pelatih tidak harus menitik beratkan, oke, golnya harus banyak. Tapi yang penting adalah ya kita harus main maksimal, curi 3 poin, dan konsisten sampai akhir laga itu aja. Kalau masalah produktivitas gol itu bagian dari bonus sih, kalau aku pribadi. Gitu. Bicara bonus, saya nggak tahu ini off the record apa enggak, tapi kalau misalnya dibocorin dikit, sebelum kompetisi ada nggak sih misalnya kayak mungkin komitmen kepada pemain, oh ya kita juara nih, kita sebagai tim baru kita juara, kalau juara dapat ABC gitu. Kira-kira sebagai manajer kan biasanya kan manajer yang diminta ini sama pemain-pemain. Ada itu langsung dari bapak sendiri yang ngomong ke pemain, jadi pemain pun semangat gitu. Adalah ibaratnya nih reward khusus untuk mereka. Apalagi Dinar kemarin terpilih jadi top skor sama pemain terbaik tuh, dapetnya double itu anaknya. Keren. Double-nya luar biasa berarti. Luar biasa. Itu, dan untuk pemain yang lain juga semuanya kebagian sih. Jadi memang kadang-kala kita harus kasih reward tertentu ya, supaya ya buat mereka ini semangat gitu sampai akhir seri. Karena memang di olahraga memang prestasi dengan mungkin dengan finansial juga harus beriringan ya. Seharusnya seperti itu ya. Seharusnya seperti itu. Dari Persiba sendiri menuju ke kompetisi sebenarnya persiapan seperti apa sih, Ica? Kalau bisa flashback ke tahun lalu, karena kan kompetisinya setahun lebih nih. Gimana nih persiapan sebelumnya? Jujur persiapan kita tuh bukan minim ya, tapi pendek banget. Kita ngebahas female dulu. Jadi female kan sebelumnya ini kan main di Liga Nusantara. Kita lolos itu bulan, aku lupa, September atau Oktober. Oktober mulai ketemu sama Mas Reza, sama dari Persiba. Kita persiapan tuh mungkin 1 bulan kurang. Desember, 2 minggu sebelum kick off kita baru ngumpulin pemain. Jadi mungkin sebelum kick off kita latihan 2 minggu. Jadi nggak sampai sebulan untuk ngumpulin tim ya. Dari awal sampai dengan berjalannya liga. Kalau tim lain, mungkin kalau informasi dari tim lain lebih lama ya, Ica ya? Aku kurang tahu sih ya. Cuma mungkin untuk tim-tim yang memang biasa berlaga di WPFL ini harusnya ya mereka sudah matang juga sih persiapannya. Terus di saat pandemi kemarin, saat kompetisi sempat berhenti, terus juga mungkin bertanya-tanya lah, mungkin ini kompetisi bagaimana dari Persiba seperti apa? Iya, karena pemain kita ada yang sebagian masuk terpilih ke Seleknas untuk sepak bola SEA Games. Jadi sebagian ada pemain yang sekarang lagi TC untuk SEA Games sepak bola. Kemudian kalau yang bekerja ya kembali ke rutinitas biasa. Ada juga beberapa pemain yang memang pendapatannya dari futsal, dari sepak bola biasa mereka tarkam. Seperti itu. Luar biasa banget nih, tadi baru beberapa menit saya udah mendapat informasi banyak banget dari Ica. Namun saya pengen banget nih, mungkin teman-teman juga di rumah banyak pengenan tahu bagaimana awal mulanya merger antara Persiba dengan Female FC hingga menjadi satu dan menjadi juara. Bisa silakan Ica. Ini kayak Cinderella story sebenarnya sih. Karena ya kita bukan apa-apa kan si Female ini. Awalnya itu adalah awalnya kita female kan, aku itu female. Kemudian kita coba untuk ikut Liga Nusantara. Liga Nusantara itu adalah menuju ke profesional ya, liga profesional kita harus ikut Liga Nusantara. Kemudian kita lolos sebagai runner up, juara 2. Kemudian ketika lolos, Rizal kebetulan menyambungkan saya dengan pihak Persiba. Pada saat itu ketemu sama Mas Reza sama Mas Imam. Dari mereka kemudian disampaikan ke Pak Gede gitu. Waktu pertama kali ketemu Bapak itu luar biasa tegangnya, nervous banget, tegang banget gitu. Dan kita hadap-hadapan dan beliau nanya,
target kamu apa Mbak? Dan saya langsung jawab, juara Pak. Ketawa beliau, kamu ini tim promosi mimpi jadi juara, masuk 3 besar aja udah bagus gitu. Saya yakin juara Pak, gitu. Karena ya kita kan sebelumnya sudah punya pandangan, kita juga pastilah punya persiapan. Akhirnya ya sudah, dari situ beliau memutuskan, ya sudah kita coba namanya Persiba Female FC, kita merger. Nah itu dari beliau, oke. Akhirnya mulai pembentukan tim, mulai persiapin semuanya, ya udah kita jalan. Itu prosesnya sangat cepat itu. Cepet banget mungkin sebulan lah gitu. Saat tadi Pak Gede bilang, wah kamu tim promosi mau sosok juara, itu ada itu nggak sih kayak pesan shock gitu, waduh kok gini gitu. Iya, kayak rasa sejujurnya, waduh ini tanggung jawabnya besar banget. Kalau sampai ini nggak tercapai, ini ada rasa tanggung jawab yang besar banget. Makanya dari awal ikut, dari awal kompetisi sampai akhir kan selalu dampingin tim, nggak pernah nggak dampingin. Ya ini sebagian rasa dari tanggung jawab gitu. Gimana pun caranya kita harus menang lah. Dan akhirnya terjawab saat menjadi juara. Bagaimana Pak Gede yang di tahun lalunya sempat tim promosi nih gitu, tiba-tiba jadi juara nih 2 tahun kemudian. Boleh cerita dikit ya. Jadi boleh. Waktu kemarin pembagian piala kita di Jogja kan dikumpulin semua ya, jadi pialanya Dinar, piala tim, kemudian pokoknya kita ngumpul dan beliau bilang, Ica kamu tahu nggak, Persija aja nggak bisa kayak gini, kamu tuh gila, kamu tahun pertama bisa kayak gini. Makanya itu wah luar biasa banget rasanya gitu. Beliau bangga, seneng, dan pengen cepat untuk persiapan tim untuk musim selanjutnya gitu. Ya mudah-mudahan musim selanjutnya nih sudah ada kepastian kan bergulirnya kapan. Dan semoga juga pandemi juga segera berakhir ya. Iya. Karena mau bagaimanapun enak kalau pakai penonton. Iya, pasti itu. Oke, selanjutnya Ica, untuk kita kalau bicara liga nih, punya ini nggak sih, punya momen yang paling unik nih kalau kita flashback. Momen paling unik Ica sebagai manajer di kota mana atau saat lawan siapa gitu. Momen paling unik itu yang paling berkesan mungkin di seri terakhir di Purwokerto. Karena lucunya adalah ketika Female FC yang di amatirnya lolos, itu kita lolos ya di Purwokerto. Saat Persiba Female jadi juara itu juga di Purwokerto. Jadi kota itu jadi yang berbekas banget itu. Punya daya magisnya. Iya, dan ini pun kampung halaman sendiri, kampung papaku kan di Purwokerto. Jadi wah, itu spesial banget sih. Berarti pas main di Purwokerto, keluarga papa datang dong? Datang. Luar biasa. Ada semua datang. Masyarakat Purwokerto harus tahu nih kalau Ica juga punya ada darahnya Purwokerto dan menjadi sukses di futsal sekarang. Untuk ada nggak sih kayak momen menakutkan atau momen yang Ica khawatirkan di kompetisi itu? Biasanya kan suka ada saat-saat gugup atau saat-saat apa nih gitu. Paling gugup sih waktu di Medan kayaknya ya. Medan karena kita nggak full tim saat berangkat dan di sana 2 pemain kita ini sakit. Pertama Maulina sakit, memang dari berangkat sebetulnya dia 50-50 ikut atau enggak. Akhirnya kita berangkatkan. Sampai sana Odoy cedera. Jadi 2 pemain kunci ini nggak bisa maksimal lah. Akhirnya di Medan pun kita seri lawan Etik, di match berikutnya kita menang. Jadi ini yang mungkin yang terbayangkan kita bisa dapat full point nih, ternyata kan enggak. Itu sempat bikin down juga gitu. Sama pertandingan terakhir lawan Pusaka. Karena kan penentuan juara. Sedangkan poin kita dengan Pusaka ini kan tipis gitu. Jadi kita wajib menang saat itu. Itu sih yang paling menegangkan banget. Cak, ini kan tidak terkalahkan, Cak. Kalau di bola tuh jarang banget lah ada tim yang tak terkalahkan. Ada nggak sih momen kayak misalnya, ini kayaknya yang kali ini kayak kalah deh, ini kayaknya nggak yakin nih gitu. Ada nggak, Cak? Misalnya yang lawan itu udah on fire banget nih, ini kayaknya kita lepas deh, maksudnya gagal deh di match ini. Mungkin yang di Medan itu ya, yang di Medan karena ya kita benar-benar nggak full tim, beberapa pemain kunci kita juga cedera dan sakit, dan anak-anak aku lihat saat itu mainnya juga nggak out banget lah gitu. Jadi waduh nih bisa nggak ya ngelaluin ini gitu. Ya, alhamdulillah walaupun kita nggak bisa maksimal tapi tetap pada saat itu 1 seri dan 1 menang kan ketemu Netik. Kalau bicara dengan tadi kan sudah yang paling menegangkan, kalau yang paling menyenangkan selain yang juara ya, tapi di seri-seri sebelumnya gitu, kayaknya Palembang ya. Kenapa itu Palembang?
kulinernya enak banget. Dan kita tuh kita makan durian terus di sana kan, karena kotanya benar-benar bersahabat juga, makanannya enak dan banyak banget cerita seru di sana sih. Bagi dong dua cerita. Kan seru banget, banyak tuh. Bagi dua dong buat akurasi. Di sana serunya karena pada saat kita datang itu ternyata bis nggak bisa masuk karena ada lomba apa? Aduh, aku nggak ingat, sepeda atau apa. Jadi parkir bis itu jauh banget dan anak-anak tuh harus jalan ada kali 2-3 kilo lah. Jauh banget ya? Jauh banget gitu. Akhirnya kita jalan sampai sana langsung tanding gitu. Jadi bener-bener wah ini lucu juga ceritanya. Pokoknya banyak lah cerita-cerita di Palembang tuh. Terus kalau makanan di Palembang kan biasanya kan PMP tuh. Tapi ada nggak sih makanan unik yang Ica makan atau pemain makan di Palembang yang wah ternyata ini enak banget nih gitu? Pindang bandeng sih. Pindang bandeng. Top banget itu. Jadi lapar nih. Duriannya juga enak semua sih. Durian enak semua emang kalau Nusantara ya. Cuma kalau ngomongin Indonesia emang kulinernya emang luar biasa ya Cak ya. Selain di Palembang di mana lagi Cak? Kira-kira yang wah ini enak banget ya makanannya nih gitu. Medan juga enak. Terus santannya apa sih Medannya? Santan kalau Medan tuh enak banget. Semuanya deh. Semuanya enak makanannya. Kan kalau bicara jadi kan kita juga tahu juga nih ya kalau mungkin dari pemain juga butuh kayak refreshing dengan makan gitu ya. Mungkin kalau ada nggak sih Cak kayak strategi untuk kita nggak ngomongin bola, nggak ngomongin latihan, tapi kita fokus untuk kekeluargaan. Ada nggak Cak di momen kayak gitu? Ada. Jadi di pertengahan kompetisi saat selesai lawan Netik tadi di Medan kan kita imbang tuh ya satu seri. Nah ini anak-anak kayaknya mulai jenuh nih. Pemain mulai jenuh semuanya dan mereka request Mbak jalan-jalan dong, jalan-jalan. Akhirnya kita break di sana, kita jalan-jalan. Saat itu kita ke SeaWorld sama berenang. Jadi memang jangan melulu ini soal latihan. Ada kalanya kita juga kasih kesempatan mereka untuk refreshing gitu biar merecharge lagi merekanya gitu. Ica kan mungkin kalau dengan pemain bisa dibilang mungkin umurnya nggak jauh banget nih. Maksudnya sebagai Ica memposisikan sebagai apa sih Cak? Sebagai teman, kakak atau ya udah gue manajer, maksudnya biar ada sisi hormatan juga gue manajer lu pemain. Lebih tergantung. Kalau di lapangan ya gue manajer lu pemain gitu. Tapi kalau di luar itu ya udah kita teman aja. Karena kan di sana kan ada yang lebih tua dari aku gitu kan, ada Maulina yang lebih tua, ada pemain yang lain gitu. Jadi ya fleksibel aja, tergantung kalau situasinya pertandingan, latihan ya nggak mungkin kita oke, anggap temen ya gitu kan. Tapi ada kalanya situasi tertentu, momen tertentu ya udah kayak temen aja. Sempat itu nggak sih Cak? Mungkin aku lupa atau mungkin nggak menguasai. Ada nggak sih dulu teman main bareng tiba-tiba sekarang jadi pemainnya Ica di Persiba Female? Odoy. Gimana tuh Cak? Ceritanya tuh dengan Odoy itu. Odoy itu kan Rizal itu sempat sibuk dengan aktivitasnya dia. Akhirnya yang megang tim amatir ini Odoy gitu. Jadi Odoy ini dari pelatih terus jadi pemain di Persiba Female. Makanya diledekin waktu kita naik mau gaji berapa. Diledekin. Emang punya duit nih katanya. Ada lah pokoknya gitu. Lucu sih, tapi banyak banget juga belajar dari Odoy sih gimana caranya. Sebenarnya WPFL tuh kayak gimana sih? Terus ngadepin pemain yang senior tuh seperti apa harusnya gitu. Banyak belajar. Namanya pemain ya Cak ya. Namanya pemain kan pasti kan ada kayak persaingan sehat gitu Cak. Gimana caranya Ica untuk mempertahankan pemain futsal nih kan main nggak bisa semuanya main gitu untuk tetap ya mungkin kalau yang belum ada waktu bermain sabar gitu. Ica sebagai manajer ada nggak sih cara untuk menyampaikan kepada pemain itu gitu? Jujur kalau itu kan sebenarnya kan ranahnya pelatih ya. Jadi nggak terlalu masuk ke sana. Cuma paling ya kalau kira-kira masih bisa ditanganin sama staf pelatih ya sudah biar mereka diselesaikan. Tapi kalau enggak kita coba aja ngobrol berdua. Tapi enggak terlalu masuk karena itu kan udah ranahnya pelatih gitu. Tadi ngomongin Rizal juga, saya kebetulan kenal sama Rizal, udah lumayan lama. Orangnya baik ya, Cak? Baik. Rizal top lah. Orangnya sabar, nggak pernah marah. Serius nggak pernah marah dia. Iya. Juga kalau lagi main bola bareng juga Rizal juga baik banget gitu. Zal, gue ketemu sama Ica nih, manajer lu. Cak, selanjutnya Cak, untuk terkait ini Cak, mungkin lebih ke dalam lagi nih sebagai ke sisi perempuannya. Kan namanya juga anak muda pasti ada sisi keluarga, percintaan gitu kan dengan romantisme kehidupan. Gimana Cak kalau di Persiba Female? Gimana tuh? Mereka kan pemain-pemain yang profesional semua. Jadi mereka tahu kapan mereka waktu gue sebagai pemain
yang dikontrak secara profesional, kapan gue menjadi diri gue sendiri. Jadi melihatnya sih nggak ada kendala khusus, dan gue pun sangat salut sama mereka. Mereka bisa ngatur emosi mereka, mereka bisa ngatur waktu mereka, menjaga kondisi badan juga. Jadi masih normal kemarin tuh semua, nggak ada yang terlalu bikin pusing atau rewel banget, nggak ada. Ada sebenarnya. Aduh, nah itu tuh boleh tuh. Enggak, tapi semua masih sewajarnya. Sewajarnya ya. Ya namanya juga gimana ya, anak muda kan, karena pemain bola kan juga seperti kita biasa ya. Mungkin banyak yang teman-teman juga pemain bola nih harus latihan mulu kan, tapi kan harus ada kehidupan lainnya di luar sana. Ca, terkait dengan Ica mempertimbangkan menjadi manajer tadi ya, Ca ya. Dengan itu Ica memposisikan Ica sebagai manajer yang galak, tegas, atau apa aja? Karena kan manajer ada yang berbeda-beda nih karakternya gitu. Ica sebagai santuy kayaknya. Santuy, tapi banyak yang ngira jutek, katanya mukanya jutek. Ya emang mukanya kayak gini kan dari sana. Cuma ya bersikap untuk fleksibel lah, menyesuaikan situasi, kapan harus tegas, kapan harus santai, kapan harus mungkin agak sedikit galak, atau bahkan kapan harus lucu gitu. Menyesuaikan aja, fleksibel. Kalau seandainya kita bicara, Ica kan nggak pernah kepikiran jadi manajer futsal nih. Tapi kalau ada tiba-tiba tawaran gitu, udah Garuda calling gitu. Waduh. Kira-kira nih, gimana nih? Harus siap kayaknya, harus siap. Okay. Garuda kan? Garuda calling ya. Oke, harus siap. Kepada bapak-bapak di federasi mungkin bisa dipertimbangkan manajer barunya. Cak, terkait dengan tadi juga menarik banget nih tentang yang manajer tadi gitu-gitu. Kedepan aja, kalau kamu sendiri pengen tetap di sebagai ini, atau mungkin ada harapan besar yang di depan apa yang kamu gapai gitu, Cak? Sebetulnya kalau dari gue sendiri tuh nggak punya ambisi pribadi, karena buat gue ketika gue bisa ngasih jalan untuk pemain-pemain gue untuk berprestasi, ini buat gue udah cukup sebetulnya. Itu nggak oke harus juara liga, harus ini, sebetulnya nggak sampai ke sana. Itu mungkin mimpi yang gue pun malu untuk ngomongin. Jadi kalau dibilang pengennya apa, ya mungkin sekarang lagi fokus ke Persiba, bagaimana caranya ke depan kita mempertahankan juara, dan semoga ke depannya ini ada event-event internasional banyak, dan Persiba ini bisa ikut ke sana, Persiba female gitu. Dan juga pengennya coba mungkin TC atau uji coba ke luar negeri mungkin, Cak ya? Sebetulnya iya. Kalau nggak pandemi, Bapak pun pernah bilang kita harusnya kalau nggak pandemi sudah uji coba ke Thailand, Malaysia gitu. Sayang kebentur pandemi. Terus kalau saat ini, Cak, saat sedang libur, mungkin untuk pemain kan sudah kembali ke kota masing-masing. Secara kontrak pun kita sebetulnya sudah selesai, jadi mereka kayaknya kembali ke rutinitas masing-masing. Tapi tetap mungkin dari Ica sebagai manajer mempersiapkan kalau tiba-tiba ada ketok palu liga mulai kapan gitu ya, Cak? Oh iya, jelas. Ini udah mulai gerilya juga nih ke pemain. Dari pemain. Cak, kita kalau misalnya bicara tentang Persiba kan memang mungkin walaupun belum main di Balikpapan, tapi kan memang Persiba kan memang terkenal dengan Balikpapan, Cak. Itu nggak sih, Cak, ada psikologis hubungan dengan Balikpapan gimana, Cak? Mungkin apakah ada orang Balikpapan yang mungkin chat kamu, terima kasih ya Mbak Ica gitu. Ada nggak, Cak, sampai ke sana? Lebih ke sosial media sebetulnya, kalau ungkapan terima kasih, terus menanti tim ini untuk main di sana. Dan dari pribadi gue pun sangat pengen main di sana, kita main di supporter, di depan supporter langsung gitu ya, ketemu mereka langsung. Dan memang kalau ini sudah normal, pandemi sudah tidak ada, liga berjalan dengan normal, kita memang mau mengajukan sebagai tuan rumah di sana gitu. Dan Pak Gede pasti dukung banget ya. Dukung banget. Emang ini, Cak ya, sebagai pemain juga pengen banget, Cak ya, ditonton sama publik tuan rumah ya. Minimal mungkin walaupun tanpa penonton, minimal kita keluar mes itu udah teman-teman Balikpapan gitu ya, Cak. Cak, kalau misalnya dari pemain yang paling unik siapa sih, Cak? Yang paling di saat tim lagi deadlock nih, wah ini tiba-tiba muncul dengan lawakan-lawakan dia gitu. Mungkin Seva sama Odoy. Odoy lagi? Seva sama Odoy. Seva kenapa tuh? Kalau Seva kan anak paling kecil ya, jadi sering diledekin sama kakak-kakaknya. Dan anak ini juga kan lucu gitu, anaknya lucu banget, Seva. Nisma juga sebenarnya salah satu pemain yang ini juga yang lucu, karena sering diledekin. Jadi kekeluargaan juga sangat
lekat ya Ca ya, Iya. kekeluargaan dan solidaritasnya. Cuma sayang karena kan waktu kebersamaan kita kan sebentar. Paling efektifnya tuh kemarin 4-5 bulan lah tim ini bareng-bareng gitu kan. Setelah itu kita sudah selesai pertandingan, mereka akhirnya kembali ke daerah. Saat bubar ada itu nggak sih Ca? Ada momen-momen sedih, nangis gitu? Karena kan kita nggak tahu nih tahun depan bakal main di mana, bakal masih di Persiba apa enggak gitu dari pemain. Sedih banget sih enggak, karena kita nggak ada yang punya pikiran akan sepanjang ini. Oke. Gitu. Karena kan kita pikir oke, mungkin jeda 2 minggu atau berapa minggu, ternyata kan sampai 1 tahun full gitu. Jadi ya biasa dalam masih taraf yang wajar ya Ca ya. Iya. Ca, kalau misalnya dari pemain yang paling diidolakan sama supporter atau sama mungkin siapa gitu Ca. Kira-kira kan mungkin kalau di tim-tim bola kan ada nih pemain yang wah ini yang paling ganteng, paling cakep, paling cantik gitu. Kalau di Persiba, kalau menurut kamu siapa yang paling famousnya di Persiba? Siapa ya? Semuanya sama kayak. Sama ya? Sama Luar semuanya. biasa. Mereka punya fansnya saya sendiri sih. Pengen ke depan aja kan kalau bicara Persiba tadi kan pengen jadi tuan rumah tuh Ca. Sebenarnya kalau dari publik Balikpapan sama futsal mungkin kamu masih awam mungkin dengan Balikpapan, tapi kalau dengar dari Pak Gede kan pasti ada nih informasi. Ada info nggak sih Ca, Balikpapan tuh gimana sih futsalnya gitu? Beliau sih kalau Bapak sendiri belum terlalu banyak berbicara tentang futsal di Balikpapan. Cuma berharapnya memang dari Balikpapan ini ada pemain yang maju lah untuk naik ke Liga Pro. Dan kita pun masih sangat terbuka lebar sekali karena ini kan memang tim dari Balikpapan gitu. Pastinya kita membutuhkan pemain-pemain asli sana. Kalau untuk fasilitas ya ada nggak sih Ca, mungkin dari harapan kamu sendiri pengen punya latihan sendiri, pengen punya bisa dibilang mungkin gor sendiri gitu atau tempat futsal sendiri, ada nggak Ca? Pengen lah. Pengen banget karena sampai sekarang pun kita kan memang belum punya lapangan sendiri ya khusus untuk Persiba Female karena selama ini kita latihan masih di gor Pasar Minggu dan kita harus berebutan jadwal sama tim-tim pemerintahan gitu. Nah itu kadang suka sulit banget. Emang kalau di Indonesia kayak gitu ya Ca? Iya. Suka dukanya. Tapi kalau suruh milih Ca, kembali lagi ke pertanyaan awal, enak akhirnya pas jadi manajer masih pengen jadi pemain futsal nggak sih? Kayaknya enggak. Enak jadi manajer. Enak megang duit. Kenapa tuh Ca jadi manajer? Sukanya apa sih Ca? Lebih apa ya? Lebih bisa memanage gitu, manage orang, manage organisasi dan ternyata emang passionnya sih lebih ke arah sana gitu. Kalau dari Persiba Female sendiri, menurut kamu apa sih membuat Persiba Female beda dengan tim-tim lainnya selain pemainnya? Mungkin pemainnya memang berkualitas ya, tapi ada nggak sih kayak saat bertanding mungkin yang paling kece turun dari bis gitu. Ada nggak yang buat lebih dibanding klub lainnya gitu? Kalau secara itu sih sama aja sebetulnya. Cuma mungkin bedanya adalah ya kita adalah tim promosi yang kemudian langsung punya visi misi jadi juara dan ternyata tercapai. Itu aja mungkin. Kalau yang lainnya sama aja. Kedepan aja tadi juga penasaran banget sih kalau misalnya kedepannya mungkin insya Allah pandemi udah selesai semua gitu. Ada hal-hal baru nggak sih yang pengen Ica munculkan di Persiba Female? Mungkin bermain dengan kan sekarang lagi ramenya selebriti masuk ke bola nih, mungkin apakah akan collab dengan mereka atau apa gitu Cak? Untuk ke arah sana sih kalau aku pribadi enggak ya, cuma mungkin ya lebih apa ya menjaga performa tim aja gitu. Untuk yang lain-lainnya kayak harus didiskusiin dengan staf pelatih sih. Kalau untuk target sendiri Cak, untuk mempertahankan gelar di tahun depan kira-kira aman nggak sih Cak? Realistis nggak sih untuk mempertahankan gelar? Sangat logik sih sebetulnya, karena kita masih punya visi misi yang sama, masih menargetkan sebagai juara bertahan di musim depan. Kemudian juga dari persiapan tim berarti kita sudah dari jauh-jauh hari harus dipersiapkan mulai dari staf pelatih, pemain ataupun segala macam peralatan, perlengkapan. Gitu. Bicara mengenai sepak bola wanita Cak, mungkin kita secara umum. Gimana Cak Ica melihat sepak bola wanita di Indonesia sudah lebih baik atau mungkin masih harus diperbaiki lagi Cak? Kalau lebih baik, ya kelihatannya lebih baik memang. Cuma masih banyak banget PR yang harus diselesaikan. Gitu. Tapi nggak berani ngomong banyak-banyak karena memang kalau dibilang ranahnya di sana kan bukan gitu ya. Ini kan hanya sebagai penonton mungkin yang menyaksikan.
Cuma ya yakin banget sih masa depan sepak bola di Indonesia itu terang gitu, karena potensinya banyak banget sebetulnya. Termasuk tidak hanya mungkin termasuk futsal wanita juga ya Cak ya? Iya. Yang memang dari futsal memang juga prestasinya sebenarnya futsal sama bola. Banyakan futsal sebenarnya. Sebetulnya iya. Cak, terima kasih banyak ya Cak udah mampir ke sini dan banyak banget yang diinformasikan. Jangan kapok dan sukses terus buat Persiba Female. Thank you banget juga nih buat semuanya udah ngundang dan sorry kalau misalnya ada salah kata atau sikap lah. Oke, Cak, terima kasih aja ya. Sampai jumpa. Sukses semuanya. Terima kasih. Terima kasih.